Dengan adanya masalah besar baru-baru ini seputar bursa centralized seperti FTX, ini adalah saat yang tepat untuk mempelajari tentang bursa terdesentralisasi. Minggu ini kita akan melihat GMX, salah satu bursa yang paling menarik dan mendatang yang menawarkan perdagangan derivatif terdesentralisasi. Diluncurkan pada bulan September 2021, GMX adalah bursa derivatif terdesentralisasi di blockchain Arbitrum dan Avalanche. Umumnya, derivatif dalam kripto diperdagangkan di bursa terpusat alias centralized dengan Binance, Bybit, dan OKX menjadi beberapa platform perdagangan paling populer. Namun, selama beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi memungkinkan perdagangan derivatif terdesentralisasi yang menyaingi platform terpusat dengan keunggulan desentralisasi. Dan salah satu platform yang menawarkan ini adalah GMX. Lalu siapa tim di belakang GMX ini? Tim ini bersifat anonim, dipimpin oleh pendiri mereka, X. Tidak banyak detail lain tentang tim GMX yang tersedia untuk umum saat ini. Tentunya tim anonim memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kekurangan utamanya adalah sulit untuk mempercayai tim yang anonim. Namun, dalam keuangan terdesentralisasi, karena sistem berjalan secara otomatis melalui smart contract di blockchain, kita tidak perlu terlalu fokus dengan tim. Kita hanya perlu mempercayai kodenya. Dan seperti yang kita lihat baru-baru ini dengan situasi seperti FTX, meskipun tim bersifat publik, mereka tetap tidak selalu bisa dipercaya. Keuntungan utama memiliki tim anonim di belakang GMX adalah kemudahan untuk mendistribusikan insentif kepada pemegang token GMX. Tetapi kita akan membahasnya lebih dalam di video lainnya. Jadi kalau Cryptosias tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang ini, jangan lupa untuk ditulis di kolom komen. Lalu siapa investor GMX? Tidak banyak informasi yang dapat ditemukan tentang investor GMX, tetapi ada rumor seed round di tahun 2021. Jadi bagaimana cara kerjanya GMX? Mengapa pertumbuhannya begitu pesat? GMX memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan posisi long atau short dari cryptocurrency populer, memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada perubahan harga token. Tidak seperti perdagangan spot alias spot trading, di mana pengguna membeli token dan hanya menghasilkan uang jika harganya naik. Perdagangan derivatif memungkinkan pengguna mendapat untung jika harganya naik saat posisi long atau jika harganya turun jika posisi short. Pertukaran derivatif juga memungkinkan pengguna untuk mengakses leverage, terkadang hingga leverage 100x, yang berarti dengan margin $1, pengguna dapat berdagang dengan $100. Hal ini meningkatkan resiko karena leverage berarti persentase kerugian yang kecil akan berlipat karena leverage. Tetapi leverage dapat digunakan secara bertanggung jawab. Dan GMX ini memungkinkan pengguna untuk berdagang dengan leverage hingga 50x. GMX hanya memiliki 4 pasangan perdagangan di setiap blockchain, dengan Ethereum USD, Bitcoin USD, Link USD, dan Uni USD di Arbitrum, dan Ethereum USD, Bitcoin USD, Wrapped Bitcoin USD, dan AVAX USD di Avalanche. GMX dengan cepat menjadi salah satu platform penghasil biaya tertinggi di kripto, menghasilkan lebih dari $300.000 setiap hari selama seminggu terakhir. Ini setara dengan penghasilan biaya Bitcoin dan serupa dengan gabungan biaya SushiSwap dan Aave. Kemudian dibandingkan dengan DYDX, bursa derivatif terdesentralisasi terbesar, GMX mengejar dengan cepat. Selama seminggu terakhir, DYDX memiliki rata-rata sekitar $500 juta dalam volume harian, dan GMX memiliki rata-rata sekitar $100 juta. Angka yang sangat lumayan untuk exchange baru. Sekarang kita akan sharing ke Cryptosias yang mungkin tertarik untuk belajar cara melakukan derivative trading di GMX dengan sebuah demo singkat. Pertama, saya perlu bridge sejumlah dana ke Arbitrum. Saya masuk ke bridge.arbitrum.io dan bridge 0,1 Ethereum yang memakan waktu sekitar 15 menit. Begitu Ethereum-nya tiba, saya menggunakan fungsi swap di GMX untuk menukar sebagian Ethereum saya ke USDC, yang akan saya gunakan sebagai jaminan untuk perdagangan saya. Pertukaran ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 detik. Sekarang saya sudah memiliki beberapa USDC dan saya bisa mulai trading. Pertama, saya memasukkan jumlah USDC yang ingin saya gunakan sebagai margin untuk perdagangan dan memilih jumlah leverage. Di sini saya membuka perdagangan dengan margin 10 USDC dan memindahkan leverage slidernya ke 25x. Artinya, saya membuka perdagangan sekitar $250. Setelah menyetujui transaksi di MetaMask, perdagangan saya dibuka dalam waktu kurang dari 1 detik. Gimana? Gampang kan? Tapi mungkin Cryptosias mau bertanya, pertukaran terpusat alias centralized exchange sudah sangat mudah digunakan. Lalu kenapa kita harus peduli dengan pertukaran terdesentralisasi seperti GMX? Salah satu keuntungan utama menggunakan platform seperti GMX untuk berdagang adalah Cryptosias selalu memiliki kendali atas dana kalian sendiri.
Saat berdagang di exchange terpusat, pengguna perlu menyetorkan dana mereka ke bursa dan berharap ketika mereka ingin menariknya, bursa akan mengizinkannya. Masalah terbaru dengan platform terpusat seperti FTX menyoroti bahayanya meninggalkan dana di dalam sebuah platform terpusat. Suatu hari, CryptoSias bisa saja bangun dan menemukan kalau semua kripto kalian terkunci dalam pertukaran terpusat karena penarikan ditahan. Namun, dengan pertukaran terdesentralisasi, dana CryptoSias selalu ada di dompet kalian sendiri yang dalam kendali kalian sepenuhnya. CryptoSias dapat mengirim dana kemanapun kalian suka kapan saja. Inilah yang kami sebut self-custody, sebuah keuntungan dari desentralisasi. Tapi memang ada juga kerugian dari self-custody ini. Misalnya, dompet CryptoSias bisa saja diretas jika kalian mengekspos kunci pribadi alias private key kalian ke peretas. Tetapi menggunakan hardware wallet seperti Trezor atau Ledger sangat mengurangi resiko ini. Selain itu, ada juga kelemahan utama dari GMX, yaitu biaya perdagangan, gas fees, dan slippage yang bisa bertambah banyak. Biaya untuk berdagang di GMX adalah 0,1% dari ukuran posisi, atau $1 untuk perdagangan sejumlah $1.000. Sementara di bursa seperti Binance atau Bybit biasanya setinggi 0,04% dan serendah 0%. Gas fees juga diperlukan untuk mengeksekusi perdagangan di GMX, karena semuanya dilakukan secara on-chain. Pada saat penulisan, gas fees untuk membuka perdagangan di Arbitrum berjumlah 12 sen. Kemudian transaksi lain akan diperlukan juga untuk menutup perdagangan. Sementara di bursa terpusat alias centralized, tidak ada gas fees selain saat mereka menarik dari bursa. Kemudian slippage juga bisa menjadi masalah. Likuiditas di GMX tidak setinggi platform terpusat, sehingga pengguna yang melakukan perdagangan besar dapat mengalami slippage besar-besaran. Aman untuk dibilang kalau pertukaran terpusat mengalahkan pertukaran terdesentralisasi dalam hal biaya perdagangan, gas fees, dan slippage. Namun, salah satu keuntungan terbesar dari pertukaran terdesentralisasi seperti GMX adalah tidak mengharuskan pengguna untuk membagikan informasi pribadi mereka untuk mengakses platform, membuatnya sangat cepat dan mudah untuk memulai perdagangan. Sementara, untuk memulai perdagangan di bursa terpusat, pengguna seringkali harus menyelesaikan KYC, yang mengharuskan pengguna untuk mengirimkan email, nomor telepon, informasi paspor, alamat pribadi, dan informasi sensitif lainnya. Sementara pengguna pertukaran terdesentralisasi hanya perlu menghubungkan dompet mereka dan mulai berdagang, seperti yang CryptoSias sudah lihat di video demo kami sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah, pertukaran derivatif terdesentralisasi masih dalam tahap awal, tetapi mengisi celah penting di pasar bagi pengguna yang ingin memperdagangkan perdagangan derivatif kripto dan bersedia menderita kerugian dari biaya yang lebih tinggi dan likuiditas yang lebih buruk. Dengan adanya pertukaran terpusat melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan licik dengan dana pengguna, mungkin layak untuk pindah ke platform seperti GMX. Namun ingatlah CryptoSias kalau ini bukanlah nasihat keuangan. Di Crypto Discover kami selalu ingin membantu untuk berbagi pengetahuan tentang hal-hal lain yang ada di crypto space. Oleh karena itu, kita juga memberikan beberapa poin keuntungan dan kerugian dari kedua jenis platform perdagangan supaya bisa jadi bahan pertimbangan, dan tentunya kami selalu membuka ruangan di kolom komen untuk para CryptoSias saling berdiskusi. Dan yang paling penting CryptoSias, ingatlah untuk selalu melakukan riset masing-masing dan juga berdiskusi dengan yang lainnya di crypto space untuk berbagi pendapat dan juga pengetahuan yang mungkin didapatkan dari berbagai source lainnya. Ingat untuk selalu DYOR dan melakukan investasi dengan cerdas. Baiklah CryptoSias, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dan nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan konten kita berikutnya. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.